Pemirsa Ganjil Misteri, hari ini aku sedang berada di daerah Cohak yang konon terkenal dengan makam yang berada di tengah-tengah jalan tol. Dan hari ini juga aku mendapatkan dan menemui ya Bapak ya, dua orang narasumber yang mengetahui tentang bagaimana peristiwa terjadinya makam ini ya. Yang sebenarnya makam ini sendiri sebelumnya belum ada makam ya Pak ya? Belum ada ya. Oke, sebelumnya saya boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Haji Dadi. Haji. Dan Bapak? Haji Suhendi. Oke, Pak Haji Sugandi dan Pak Haji Suhendi ya. Oke, mungkin dari Bapak dulu nih Pak, mengenai makam ini, kenapa sih makam ini itu tiba-tiba viral dan ada di tengah-tengah jalan tol ini? Mungkin sedikit bisa diceritakan dan mungkin Bapak akan menceritakan lebih jelas lagi ya Pak. Oke, Bapak dulu silakan. Iya, sebenarnya sini Pak. Sini Pak. Ini awalnya memang tidak pindah ke tengah-tengah tol. Ya. Dikarenakan ini jalan tol mau langsung dipakai, sedangkan penggantiannya itu belum ada, jadi tolnya lah akhirnya. Jadi dia tanah tol itu dikasihkan dulu untuk pemindahan makam sementara, dan nanti yang ada makam itu pindah ke tengah-tengah tol. Tapi yang untuk penggantian itu belum, masih dalam proses. Oh, dalam proses. Berarti sebelum ini ada makam di sini, ini tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Dulu bukan Makam ini dari mana? dari pindahan dari kota wisata, yang lebih tahu itu aja. Oh, oke. Mungkin Bapak boleh diceritakan ya Pak lebih lanjutnya. Waktu tahun 1997 saya kena pembebasan kota wisata. Dari sana ya makam dari luhur dari Bapak Haji Surya bin Haji Empen. Ya Haji Mustafa, Haji Surya, Haji Empen. Terus saya pindah ke sini tahun 97 dari pembebasan kota wisata. Saya ini pemindahan juga. Terus sekarang tahun 2000 berapa sekarang? 2024. 24 Ya. kena tol gitu. Kena tol, ya. Berarti memang sebelumnya di sini tidak ada makam ya Pak ya? Iya, iya. Berarti Pindah dari pindahan kota wisata. dari kota wisata Iya. kemudian dipindahkan ke sini. Oke. Itu waktu pemindahan itu Pak, boleh diceritain Pak, itu Bapak dengan kerangkanya plus makamnya gitu ya Pak? Ya kronologi yang tahu mah Haji Hendi itu, yang memang asli orang sini, dia emang bangga di waris turunan. Bapak silakan boleh diceritakan. Ya sesuai dengan prosedur. Ya harus bersih sesuai dengan keinginan warga yang almarhum warisnya gitu ya. Sesuai, harus benar-benar bersih sesuai syariat agama. Berarti Bapak apa kerangkanya pun dibawa sampai Dibawa ke ke sini? saya sini, Iya, iya. dibawa ke saya Iya, sini. Ya. Ada yang kerangka juga, mungkin ada masuk tanah coba ya. Masuk tanah. Yang udah jadi tanah begitu kan, udah lama gitu. Oh gitu. Kemudian Pak, proses evakuasi dari kota wisata ke sini sulit nggak sih Pak? Menggunakan apa sih mereka dari kota wisata ke sini? Menggunakan apa misalnya kereta kah atau ambulans kah? Menggunakan apa? Yang lebih tahu Haji Hendi. Ya kereta seperti mobil ya losbak gitu. Oh, losbak ya. Masing-masing ahli waris dia menyiapkan mobilnya gitu. Oh gitu. Itu Iya. tahun berapa Pak pemindahan dari kota wisata? Tahun ke sini? 1997. 1997? Iya. Cukup lama ya Pak Iya, ya? iya. Oke. Kemudian yang saya mau tanyakan yang spesifik lagi nih Pak, mengenai ada salah satu makam keramat konon itu yang membuat viral. Boleh diceritain Pak, itu siapa? Itu maaf ya, itu Ya, dari leluhur saya. Baik. Katanya namanya itu Syekh Rembang. Syekh Lembang. Ya, Buyut Rembang, yang nama panggilannya kata orang tua saya itu Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Iya, nggak terkenal ya, Ya. nggak soalnya. Beliau dari mana kalau boleh tahu Pak? Asal? Ya nggak tahu asal usulnya, namanya Syekh Rembang aja. Syekh Doang. Lembang. Oke. Gitu doang. Ya, bisa melihat makamnya di sana ada. Ada ya. Nanti boleh ya Bapak izin nemanin saya Pak? Iya, iya, Mungkin ada, Iya. mungkin barangkali beliau ada mau menitipkan suatu pesan mungkin lewat Bapak, boleh ya Pak? Iya, Boleh nggak saya apa-apa, ya, nggak Pak? apa-apa. Boleh ya. Saya kurang tahu masalah itu Iya. soalnya. Memang di sini banyak yang tamu datang, kata-kata Pak Haji kok di sini ada orang seperti pakai jubah, Iya, berjubah ada pakai putih ya. sorba, iya, Iya, nah itu. jubah putih sorba. Bahkan katanya dari sana ke sana kayak seperti ada jalan, Iya, kayak betul. mungkin kayak Gerbang. ataupun mungkin seperti kayak penjaga itu kayak kubah besi itu. Kubah benar. besi, betul. Iya. Iya. Di sini saya dulu sebelum pindah 3 bulan ini mendatang ya, dia menitip sama saya kan lagi tidur di masjid, habis sholat gitu ya, malam sekitar jam 2. Salah satu yang wanita berjubah merah itu nanya sama saya, Pak Haji yang keluarga Pak Haji yang mindahin saya gitu dalam mimpinya.
Kata saya enggak, saya itu urusan orang kelurahan sama yang itu biasanya. Gitu. Panitia gitu. Iya, kalau begitu ya saya ntar saya samperin sama dia gitu. Saya bangun wah mimpi, nggak ada orang. Berarti sebenarnya Orangnya sebanyak banget tuh. sebenarnya kalau lewat mimpi tadi ya Pak, Iya, artinya iya. apa sih Pak? Beliau itu apakah tidak terima atau mereka Nggak tidak terima kayaknya, nggak nggak nerima nerima, ya? iya. Karena memang sebelumnya di sana Iya, ya, iya, dipindahin iya. ya. Oke. Waktu di Dan- sini ke sana gitu. Iya. Saya kan di sini ya. Iya. Ke dalam masih dikit gitu. Iya. Tapi memang udah ada gambaran dalam mimpi Pak Haji Hendi itu memang makam keramat bakal pindah ke Iya. gerbang. Iya. Ke gerbang iya. ya? Iya gitu. Iya, Kan, benar. kamu masih jauh itu gambarannya. Iya, Masih iya. jauh itu dalam arti masih masih kena berupa makam. Iya. Belum masih ada Berupa rawa-rawa makam. gitu. Tapi Oh, pas ketika rawa-rawa. benar-benar sekarang memang ada di depan sekarang kalau kita ke sana. Oh, siap. Di depan. Baik, Bapak satu lagi yang pertanyaan saya terakhir adalah ini kan akhirnya pertanyaan saya terakhir adalah rencana ini kan tadi Bapak bilang mau dipindahkan lagi ya Pak, betul ya? Karena Enggak, penggusuran. Oh mungkin tidak. kali ini memang harus dipindahkan, cuman di tol ngalah. Jadi yang ngalah tanah tol itu dipakai makam untuk pemindahan. Jadi insya Allah mungkin selamanya. Selamanya ya? Ya, tapi terus ya makam yang baru itu belum masih dalam proses. Iya nggak boleh Pemindahan. nambah lagi ini udah. Gitu. Oh gitu Nggak ya. boleh nggak boleh nambah lagi Nggak boleh nambah makam lagi. yang baru. Baru ya. Oh, gitu. Yang meninggal kubur di situ nggak boleh. Oh, jadi Yang udah cukup. Ya, iya cukup ya. Jadi Cari kalau- yang lahan yang lain lagi gitu. Gitu. Oh, Yang oke. lahan jadi lahan yang untuk makam yang baru itu baru proses, masih dalam proses di sana di Pemda atau nggak tahu Pengadilan. di pengadilan. Pengadilan ya. Hmm. Oke, Jadi baik. masih belum dibayar dong toh. Oh gitu ya. Hmm. Berarti Itu tidak ada. keputusan kementerian itu. Pak. Ya, berarti tidak ada perencanaan untuk pemindahan makam lagi ya Pak? Iya, memang rencana kan begini. Iya. Dari awal pertama kan pindah makam itu sebenarnya ke Nagrak, Iya. terus lagi ke Sumpamana ke Cibodas. Mm-mm. Cuman dikarenakan ini proses jalan tol mau dipakai sama kota wisata sama ini ya, Iya. sama tol Tol. jalan. Jadi akhirnya mau tol ngalah. Mm-mm. Jadi tanah tol itu dipakai makam buat ini yang pindah ke sana. Jadi nggak ada rencana sebenarnya itu, nggak ada rencana pindah ke tengah-tengah itu. Dikarenakan cepat mau dipakai 1 bulan itu rencana. Di sana rencana sampai gusuran sampai ini buru-buru cepat pengen dipakai lebaran sampai tanggal tanggal berapa itu ya? Lupa saya itu mulainya. Jadi dia buru-buru langsung. Oke, baik. Jadi dia yang ngalah. Oke Bapak, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan makam ini tidak akan pernah pindah lagi karena di sini memang ada salah satu makam sesepuh tadi siapa Bapak Mas? Ahmad. Syekh Ahmad Saya Rembang manggilnya Mbah Uyut Rembang. Bah Uyut Rembang. Lembang. Rembang. Rembang. Iya. Oke, pemirsa langsung saja kita saksikan penelusuran bersama Ganjil Misteri. Izin Bapak ikut bersama saya ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Ini adalah makam pindahan dari kota wisata ke sini yang dialokasikan ke daerah sini karena di sana terkena gusuran dari jalan tol. Nah, yang paling unik di makam ini adalah aku akan mengunjungi salah satu makam yang konon makam ini keramat dan panjangnya itu 9 meter ya. Sebenarnya tadi kita sudah melewati dan kita akan cari tahu di sana makam tersebut dan aku akan sedikit berinteraksi ya karena aku juga di sini ada narasumber kita yang memang masih keturunan dari beliau dan aku sih pengen juga menelusuri salah satu makam yang memang sudah tertutup rapat tertindas di sana namanya makam Maulana Syekh Maulana ya dan kita akan cari tahu apa sih yang sebenarnya mungkin ada pesan apa sih yang akan disampaikan oleh beliau-beliau ini. Kita langsung aja menelusur bersama Ganjil Misteri. Ya. Pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya sedang berada di salah satu makam panjang yang konon katanya beliau ini adalah makam dari Syekh Raden Ahmad ya, Raden Haji Ahmad atau yang disebut Mbah Rembang. Nah inilah yang tadi saya ceritakan makam keramat yang panjangnya 9 meter. Bapak boleh diceritain waktu ketika Bapak pernah berkomunikasi ya Pak ya dengan sosok beliau ya. Boleh diceritain apa pesan beliau Bapak? Dia cuman gimana dah? Dia pindah ke sini sebelum tol ada, dia udah di sini gitu. Oh udah ada di sini Iya, beliau, sebuah bangunan keramat lah. Ada di situ, depan gitu. gerbang. Iya. Ada di depan gerbang Iya, tadi benar, ya? buktinya itu. Oke. Ya, karena tadi sebenarnya aku juga ketika sebelum memasukin ke sini di depan gerbang tadi itu aku merasa kayak ada semacam kubah emas ya kita memasuki suatu gerbang ya dan di situ aku sudah disambut sebenarnya tadi dengan sesosok
wanita berjubah merah ya, dan juga salah satu berjubah putih panjang, ada jenggotnya putih dan bersorban. Kita akan cari tahu siapakah sosok beliau dan bagaimanakah beliau. Mungkin boleh mediasi, Putra. Ini ya tuh. Deh. Sebentar. Kamu mau masukin siapa nih? Mbah Rembang ya? Bukan yang berjubah merah, harus izin dulu sama yang jubah merah. Belum masuk. Kenapa masuknya ke kamu? Energinya ke kamu aja. Dia ke pipis. Ya udah, sok kamu aja. Jangan, masih bisa. Mas Putra bisa tanyain Mas Putra. Pak. Assalamualaikum ya. Pak jadi pemilih ya? Ngap Pak tuh. Ngap. Ngapa ya? Coba nih. Ya. Assalamualaikum ya. Bisa bicara nggak ya? Masuk dulu mau ke Ya. Ada pesan nggak? Ya. Ada yang mau sampaikan? Kita bisa bicara dengan ya. Yang boleh tahu ceritanya dengan ada di sini. Yang di sini. Ya, dengan adanya penggusuran tempat ini, kadang-kadang ini nasi, ada pesan atau mau ditanyakan lagi nggak? Dengan adanya pemakaman dipindah ini hampir berapa sih ini Pak? Hampir berapa orang jumlahnya? Itu udah hampir 2.500 lebih. Ini di sini. Ada ini nggak sih? Ada efeknya nggak sih? Efeknya nggak bisa kerasa, nggak ada apa-apa. Cuma sebelum
pemindahan makam memang pernah ada yang suka Masukan. supaya dirapiin gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Memang tanah ini udah didesain untuk pemakaman ya? Iya, makam. Itu, maaf Pak, mic-nya. Iya, pakai mic ini lah. Sepertinya ini ada yang masuk lagi nih ke Velin. Ya. Velin? Ini nyalain tadi, nyalain. Assalamualaikum.
tetap juga. Pemirsa Ganjil Misteri, aku tadi nggak sadar agak apa yang turun. terjadi ya. Mic-nya agak turun. Oh ya. Ya. Aku tadi nggak sadar ketika dimasukin energi yang pertama oleh Putra, aku pertama tuh ngeblank kayak ada penolakan ya. Karena aku ngerasain kayak nyetrumnya ke Putra, seharusnya Putra tadi yang mediasi, tapi mungkin karena Putra nggak sanggup ya, atas izin Allah aku bisa berkomunikasi dengan beliau. Mungkin tadi ada beberapa pesan ya Pak ya yang disampaikan dari beliau, boleh diceritain Pak, tadi siapa sih yang pertama masuk? Mbak Uli tembak. Nah, apa pesannya tadi Bapak? Aku soalnya nggak sadar. Katanya itu waktu Kemudian tadi aku agak sedikit ke distrik, nampaknya sudah yang pertama sudah selesai. Tadi aku kayak ada sosoknya itu adalah Mas, hampir sama, cuman dia agak lebih tinggi ya. Sosok ini kayaknya lebih tua dari Mbah Rembang ini. Itu boleh diceritain Kak tadi siapa Pak? Aulia. Aulia Mangkunegara. Oh tadi yang Mbah Aulia Mangkunegara itu ya? Oh masya Allah. Oke, tadi juga ada sosok tadi Mbah Aulia Mangkunegara itu yang sosok yang tadi paling tertua ya Pak ya. Mungkin pesannya seperti apa Pak tadi? Sama pesannya. Ini udah lama. Doang. Mungkin kita habis ini kita akan berkunjung ke sana ya, kita akan cek ya, walaupun sudah tidak ada makamnya, mungkin kita bisa merasakan energi dan kita akan kirimkan Al-Fatihah ya. Kita sebelumnya kita dari sana ya. Mungkin kita di sini dulu, kita akan kirimkan Al-Fatihah dulu kepada Mbah Rembang ya. Yuk. Nah pemirsa, perkuburan yang tadi sosok perkuburannya Syekh Maulana itu tepatnya adalah di lampu ini ya, yang sebelah situ, dan di situ dia bilang ada pohon besar, berarti posisinya ada di tengah. Jadi dulu itu di sebelah sana pohon, di sini ada pohon, jadi udah memang terinjak di jalan. Nah, kita akan mediasi nanti, mudah-mudahan ke depannya dia tidak akan ada rasa kecewa ya, karena ini kaitannya dengan hubungannya dengan jalan raya umum yang menyangkut orang banyak ya. Karena di sini aku bisa merasakan auranya beliau itu kayak macam apa ya, kecewa berat gitu ya. Kalau dibilang ada bukan dendam sih ya, namanya orang kecewa gimana sih, kecewa yang luar biasa. Apalagi beliau itu sosoknya adalah seorang syekh ya besar. Nah ini yang aku takutkan, bahwasanya ini tidak akan berjalan lama. Kita akan mediasi nih, udah mulai keliengan kepala aku. Nampaknya beliau ini akan menyampaikan beberapa pesan juga. Yuk kita mungkin akan mediasinya nggak di sini kali ya, di sana aja yang dekat masjid ya. Mungkin akan lebih aman karena di sini kita takut loncat. Kita ya. Kurang tahu saya. Tidak ada antara tentunya. Ya. Bagian pengorbanan kami dulu. Saya ngerti dulu, tapi saya nggak tahu ini permasalahan ini mah. Ini orang-orang tertentu aja kali. Terus kedepannya bagaimana supaya jangan terjadi apa? Terus kedepannya bagaimana? Itu kan telah terjadi supaya jangan ada pertanyaan. Pastikan suatu saat. Ini semua waktu. Nah, setiap hari kan selawat misal berarti. Terus mohon doanya kita kan istiqomah di situ. Ya, terus bagaimana solusinya supaya bisa aman damai.
Dan doakan itu kan lagi bikin gitu kan supaya agama maju. Segalanya sekarang. Amin. Amin. Sekarang kan masih punya kendala juga kayaknya setelah makam pindah terus masuk. Kayaknya masih ada kendala dari iya, Malika saya kan jalan di sini udah hampir berapa tahun. Sekarang ikhlas memperjuangkan agama. Kenapa tidak dipindahkan Makam ini makamnya? itu kan saya nggak tahu di mana makamnya. Tahu-tahu tuh kemarin makan ya kasih orang kota ke yang panitia di sini beberapa kota itu supaya bisa dipindahkan ke mana itu. Dan udah jadi jalan ini. Terakhir. Setiap Jumat. Setiap pagi itu kan acara yasinan itu setiap malam gitu. Iya, nggak pernah, kalau nggak salah itu nggak pernah pergi tinggal. Setiap hari Jumat itu kita yasinan, bahkan momen-momen kita kirim doa terus. Bahkan hari kubur yang di situ yang ada di lokasi pindahkan, kita kirim doa. Itu kan supaya kan keselamatan untuk semuanya. Amin. Si Mbak Aulia kenal dengan saya enggak? Insya Allah tidak akan pernah. Terima kasih. Pemirsa, begitulah tadi penelusuran kami bersama Ganjil Misri, dan hasil penelusuran kita kali ini tadi agak sedikit sedih ya. Dan tadi 2 kali aku sosok masuk ya ke dalam raga aku, yaitu sosok Mbah Rembang ya, Mbah Uyut Rembang sama Mbah Syekh Maulana Negara ya. Dan tadi beliau berpesan bahwasanya kita itu tidak boleh serakah dan perbanyak sholawat ya, karena dunia itu sementara dan akhirat itu selamanya. Dan tadi yang aku bisa merasakan adalah aura kesedihan. Mungkin pemirsa bisa lihat nih, aku masih meneteskan air mata bagaimana sosok Syekh Maulana Negara ini kecewa, betapa kecewanya beliau dan sedih banget gitu ya, bahwasanya makam beliau ini yang tidak bisa terselamatkan dalam relokasi ya. Dan ternyata makam beliau tepatnya adalah terinjak oleh mobil ya di tengah-tengah jalan raya. Dan tadi ketika kita masuk ke terowongan yang bawah tanah tadi, yang terowongan itu rencana untuk saluran air, di tengah-tengah itu aku sempat kayak ke distrik, tiba-tiba aku berhenti, beliau masuk, yaitu tadi aku merasakan aura kesedihan. Dan apa ya istilahnya tuh, kenapa gitu makam aku tuh tidak bisa diselamatkan gitu, padahal beliau ini juga berjasa gitu dalam menyebarkan agama Islam di sini gitu kan. Memang makam ini cukup lama, kalau boleh dibilang sekitar 600 tahun ya. Jadi sebelum Mbah Rembang itu beliau tuh sudah ada, dan beliau itu adalah keturunan dari Persia ya. Aku bisa melihat mancung putih, matanya coklat ya, kemudian berjenggot, itu lebih tinggi ya. Mungkin kalau diperkirakan tingginya hampir 2 meter ya, hampir 2,5 meter lebih gitu, lebih tinggi dari Mbah Syekh Rembang. Mbah Syekh itu kurang lebihnya hampir sekitar 2 meter ya, hampir 2 meter, kurang lebih 2 meteran. Jadi beliau ini adalah sosok tokoh agama yang di zamannya beliau dulu menyebarkan agama Islam dan berperan penting ya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, di sini juga tepatnya adalah Desa Nagrek ya, yang ada di Kecamatan Coak ini, di mana makam tersebut bersebelahan dengan masjid
ya. Alhamdulillah ini masih bersebelahan, jadi artinya ada kolerasi antara itu tadi yang beliau minta adalah dengan membacakan surat Yasin setiap malam Jumat dan juga sholawat. Alhamdulillah ya, mungkin itu akan terrealisasi ya, dan mudah-mudahan kedepannya tidak akan terjadi sesuatu apapun, karena ini kan menyangkut dengan orang banyak ya, karena ini adalah jalan tol, dan mereka hanya berpesan tadi dari narasumber kita juga berinteraksi dengan sang syekh tersebut bahwasanya agar diberikan keselamatan dan kelancaran, mudah-mudahan diijabah doa kita, dan mudah-mudahan juga sang syekh tersebut juga bisa legowo dan memperlancar semuanya. Demikianlah pemirsa hasil penelusuran kita bersama Ganjil Misteri. Jangan lupa saksikan Ganjil Misteri, share, subscribe, dan komen. Jumpa lagi bersama Rata Ayu dan hanya di Ganjil Misteri.